Bagaimana Anda menyikapi persaingan di dunia entertain? Kalau di SS kita bersaing tapi sangat sehat persaingannya di sini. Justru komunitas ini saya bikin karena kan kadang-kadang kita dapat job yang misalnya klien aku di Kalimantan, relasi aku di Sulawesi, relasi aku di Jawa. Jadi nanti gantian tuker-tukeran. Misalnya pun dapat job yang misalnya seperti kampanye gitu, kita tuker-tukeran gitu. Jadi kamu yang berangkat ke sana, kamu yang berangkat ke sana. Jadi malah enak koordinasinya. Jadi kita berbagi rezeki di sini. Nggak ada saingan yang gimana-gimana, justru saling support, saling melengkapi. Apa kesulitan Anda dalam menyatukan para sahabat di komunitas ini? Ada sulitnya tapi banyak senengnya sih. Jadi di sini pun tersaring sih. Mereka yang benar-benar niatnya silaturahmi lillahi ta'ala sih bertahan sampai 11 tahun ini. Tapi yang mereka karena selek sedikit, kemudian egonya lebih menang daripada niat silaturahminya, ya memang ada yang keluar 1, 2, 3 orang. Tapi alhamdulillah masih banyak yang bertahan. Karena ya itu kita solid di sini gitu. Apa yang membuat Anda gemar bersilaturahmi? Asiknya silaturahmi, banyak saudara, banyak tempat sharing. Kadang-kadang kan kalau kita ada apa-apa itu kan ingin disampaikan ya, kalau dipikir sendiri kadang-kadang. Terus udah jelas dalam agama kita, agama Islam, silaturahmi itu memanjangkan umur dan membuka pintu rizki. Dan memang benar, itu terbukti. Rasain sendiri. Jadi saya tuh orangnya suka banget silaturahmi, suka ngobrol. Walaupun saya nggak kenal, saya orang yang sok kenal. Tapi bukan yang gimana-gimana ya, kayak saya kalau nganter-nganter jamaah umroh udah pasti kan orang-orang baru. Saya harus bisa masuk semua usia, dari mulai anak kecil, remaja sampai orang tua. Saya harus bisa membedakan bagaimana komunikasi dengan anak kecil, bagaimana dengan anak remaja, bagaimana dengan orang tua. Dan silaturahmi itu memang saya terbukti banget kan. Kadang-kadang kalau tak kenal maka tak sayang, ketika kenal, oh ternyata Mbak Novi bisa nyanyi. Nggak semuanya orang tahu Novi Ayla. Karena kita mau silaturahmi, kita mau menyapa lebih dulu, kita mau salam lebih dulu. Dalam Islam juga kan orang yang mengucapkan salam lebih dulu, pahalanya lebih banyak, lebih dibangunkan masjid lebih dulu. Makanya dulu Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar bin Khattab kalau berpapasan mereka berebut siapa yang mengucap salam lebih dulu gitu. Jadi saya pun gitu, kalau ketemu orang saya yang walaupun saya nggak kenal, saya yang nyapa salam dulu. Nah di situ silaturahmi akhirnya kan terbangun relasi, terbangun klien. Kalau mereka punya acara entah ulang tahun, wedding atau apa, mereka undang kita, pakai jasa kita, alhamdulillah. Bagaimana cara Anda membagi waktu? Masih aman sih, masih aman. Kalau job nyanyi off air kemarin apa pandemi kan memang agak ini ya, agak berkurang. Saya menyibukkan diri dengan majelis taklim. Majelis taklimnya tuh khusus cewek-cewek semua. Kalau yang SS ini Darul Barokah tuh campur cowok-cewek tapi nggak rutin kumpulnya. Terus ya itu sekarang udah mulai umroh, udah mulai buka lagi, ya mulai agak sibuk karena udah mulai banyak keberangkatan umroh. Terus udah mulai produksi single lagi karena kan pandemi sudah alhamdulillah sudah mulai akan berlalu gitu. Jadi sekarang off air udah jalan, tapi alhamdulillah sih saya yakin Allah sudah atur rezeki kita. Ketika mungkin kalau saya udah percaya banget ya, pokoknya Allah udah ngatur semuanya. Yang penting muamalah kita kepada Allah bener dulu. Allah rezeki mau kita kejar gimana pun, mau kita kerja keras seperti apapun, takaran rezeki itu udah Allah atur. Tugas manusia, kata guru saya, hanya disuruh ibadah sama ikhtiar. Hasilnya bukan ranah manusia, hasilnya udah Allah tentukan. Jadi jangan khawatir dengan rezeki, jangan terlalu ngoyo kalau kata orang Jawa. Udah yang penting ibadahnya bener, ikhtiarnya dibenerin juga, insya Allah hasilnya bukan karena jumlahnya, tapi karena keberkahannya itu. Bagaimana perasaan Anda berada di titik yang sekarang? Iya sih, saya yang paling membuat seseorang itu sedih dan ngerasa pincang buat saya adalah ketika kehilangan kedua orang tua. Dan saya ngerasain banget di saat saya kepengen dan bisa membahagiakan beliau-beliau, tapi Allah lebih sayang sama beliau. Tapi saya juga bersyukur alhamdulillah, kebetulan ibu tuh pulangnya 4 bulan setelah umroh bareng kita. Jadi tuh kebersamaan saya sama ibu tuh bener-bener di Mekah Madinah. Terus kemudian ibu pulang ke Semarang, saya nggak ketemu. Ya udah itu terakhir bersama-sama berpelukan bercengkrama yuk memang di tanah suci. Seakan-akan tuh Allah tuh kasih, karena kan semenjak Novi ikut audisi itu kan Novi udah stay di Jakarta, sementara orang tua di Semarang. Jadi memang frekuensi bertemu kita sangat jarang, dan itu benar-benar yang setiap hari bareng sama ibu tuh
dikasih sama Allah tuh pas umroh itu, dan nggak taunya pas pulang 4 bulan kemudian nggak ada. Tapi balik lagi, menata hati, semuanya yang bernyawa kan pasti akan mati kata Allah. Jadi pun itu jadi pelajaran buat Novi, nggak juga harus menunggu tua, saya pun bisa kapan saja meninggal. Makanya saya berpikir saya pengen jadi orang yang bermanfaat. Saya nggak alim, saya bukan ustazah, saya bukan ya pokoknya saya bukan siapa-siapa gitu. Tapi dari apa yang Allah kasih, kemampuan yang Allah kasih, kemampuan nyanyi misalnya, atau kemampuan berkomunikasi misalnya, atau kemampuan saya bisa merangkul silaturahmi, itu bagaimana supaya ada manfaatnya, dia bisa membuat orang itu lebih baik gitu, dan khususnya untuk saya sendiri. Apa rencana Anda dalam waktu dekat? Dalam waktu dekat, kemarin itu Novi lagi bikin band religi sama musisi-musisi senior. Itu ada Om Elri Tonga, itu drumnya ada band. Ada Om Edi Kemput, itu bassnya grass rock. Ada Om Anwar Fatahila, itu gitarisnya Power Slave. Yang Masya Allah dulu Novi masih SD kali ya dulu ya nonton beliau-beliau, dan sekarang Novi ditunjuk jadi vokalisnya band religi ini. Terus kemudian dari solo karirnya juga Novi lagi mau persiapan single nih, alhamdulillah lagi banyak Allah kasih project nih. Terus dalam waktu dekat Kak Angel Elga juga lagi mau ngajak Novi untuk kolaborasi. Malah beliau yang ayo cepetan dong ke rumah, kakak pengen bikin religi, kan sekarang udah berhijab ya Kak Angel, alhamdulillah. Nanti pun kalau misalnya beliau berkenan, Kak Angel Novi akan ajak ke komunitas-komunitas seperti ini, karena kan mudah-mudahan bisa sama-sama istiqomah dalam kebaikan. Apa harapan Anda ke depan? Harapannya di karir ya pasti semuanya berharap karirnya lebih bagus, lebih cemerlang. Yang pasti di karir ini akan menjadikan manfaat dan mendatangkan rezeki yang berkah untuk saya dan untuk orang-orang di sekitar saya, dan untuk keluarga juga. Mudah-mudahan ya diberi kesehatan, afiat, diberikan umur yang berkah, berikan rezeki yang manfaat, dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi atau bisa menjadi magnet kebaikan untuk orang-orang sekitar. Dan mudah-mudahan teman-teman yang dekat sama saya sabar, karena saya agak bawel tapi bawelnya insya Allah yang bermanfaat gitu ya. Pokoknya harapannya mudah-mudahan sehat, afiat, Allah sayang, Allah ridho, amin.